Perayaan Natal tahun ini terasa berbeda dari tahun sebelumnya. Beberapa gereja di tanah air membatasi jemaatnya hanya 20% dari kapasitas. Bukan hanya dibatasi, misa juga digelar secara online. Berbeda dari tahun sebelumnya, jika tahun lalu gereja dipenuhi oleh ribuan umat. Namun kali ini jumlah umat yang hadir dibatasi. Jumlah umat yang hadir hanya 20% dari kapasitas. Mereka berusia dari rentang 18 sampai 59 tahun, harus dipastikan dalam kondisi sehat. Pada Natal kali ini, misa digelar 3 kali. 2 kali dilakukan tatap muka sekaligus daring, dan 1 kali digelar khusus secara daring. Natal tahun ini penuh pengharapan agar pandemi COVID-19 segera berlalu dan kondisi kembali seperti sedia kala. Dengan dijaga ketat oleh petugas keamanan, misa Hari Raya Natal di Gereja Santa Teresia, Menteng, Jakarta Pusat berlangsung terbatas. Misa Natal secara tatap muka atau offline pada pagi hari ini hanya diikuti oleh sekitar 90 orang jemaat. Sementara sisanya mengikuti misa Natal secara online melalui sambungan live streaming. Misa Natal hanya digelar 2 kali yang telah dilaksanakan pada sore kemarin dan pagi pada hari ini. Dengan mengedepankan aturan protokol kesehatan, ratusan umat Kristiani di Sidoarjo kali ini menjalankan ibadah di dalam gereja dengan tetap menggunakan masker dan jaga jarak antar umat saat proses ibadah berlangsung. Dari sejumlah gereja yang melaksanakan ibadah misa Natal, rata-rata jumlah jemaat yang datang ke gereja hanya sekitar 20 hingga 30% dari total kapasitas yang ada. Pendetanya di lantai satu, Pak. Di sini Pak, ini kan gelang satu ini ada Iya. Lalu bagaimana suasana perayaan ibadah Natal di Jakarta dan juga Surabaya? Kita sudah bersambung dengan Disa Amora di Gereja Katedral Jakarta dan Oki Arisandi di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, Jawa Timur. Pertama kita ke Disa terlebih dahulu ya Disa. Saat ini bagaimana perayaan misa Natal di sana? Ya, Wilson dan Lovi, tentu kondisi saat ini di Gereja Katedral berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum adanya pandemi COVID-19, yang mana saat itu ribuan umat bisa menghadiri Gereja Katedral untuk beribadah. Kali ini tentu adanya protokol dan juga pembatasan yang harus dilakukan terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Pertama, dari umat yang masuk ke gereja harus melalui pengecekan suhu tubuh, kemudian menunjukkan QR code yang sebelumnya mereka sudah memiliki, menunjukkan KTP, kemudian harus mencuci tangan baru masuk ke dalam. Dan hari ini Gereja Katedral menggelar 3 kali misa. Misa pertama pukul 9 pagi tadi, yang mana digelar hanya secara daring. Kemudian pukul 11 siang ini dilakukan dengan tatap muka dan juga live streaming. Begitu pula dengan nanti sore pukul 5 yang digelar juga dengan tatap muka dan secara daring. Kemudian selain itu, protokol kesehatan lainnya seperti pembatasan umat yang hadir, yakni dibatasi hanya 20% dari kuota maksimal. Kali ini sekitar 309 umat menghadiri Gereja Katedral, 200 umat di dalam gereja dan 109 umat berada di Plaza Maria. Selain itu juga adanya kursi yang kemudian juga ada jarak yang dilakukan. Kemudian selain itu, Wilson dan juga Lovi, adalah pastor dan juga petugas gereja ini harus dipastikan untuk melakukan swab antigen ataupun juga swab PCR, yang artinya dipastikan bebas dari COVID-19. Dan mereka, umat yang datang ini juga harus dari rentang usia 18 hingga 59 tahun dan harus dipastikan dalam keadaan sehat. Selain itu pula, Wilson dan juga Lovi, tadi dari pihak kepolisian juga datang untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan protokol kesehatan. Dari kepolisian juga melakukan pengamanan, tidak hanya memastikan mengenai protokol kesehatan, tapi juga memastikan pengamanan agar ibadah di Gereja Katedral ini berlangsung aman dan juga terhindar dari gangguan apapun. Dan untuk melihat kondisi seperti apa ibadah Natal di Surabaya, kita terhubung dengan rekan Oki dari Gereja Katedral Surabaya. Silahkan, Oki.
Baik, selamat siang Disa, Wilson, Lovi dan juga pemirsa. Kurang lebih hampir sama seperti di Gereja Katedral Jakarta. Jalannya ibadah Natal di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya juga berlangsung dengan sejumlah pembatasan. Salah satunya jika sebelumnya kapasitas normal yang bisa diisi oleh jemaat di Gereja Katedral Surabaya ini berkapasitas 3.900 orang. Namun kini di tengah pandemi COVID-19 hanya sekitar 250 jemaat saja yang bisa masuk. Artinya kurang dari 20% jemaat yang bisa hadir dan melaksanakan ibadah secara langsung di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Kota Surabaya. Itu pun jemaat tidak bisa datang secara langsung, melainkan 5 hari sebelum peribadatan dimulai. Jika artinya sekarang tanggal 25, maka pada tanggal 20 Desember lalu, para jemaat harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara online ke masing-masing koordinator wilayah. Nanti dari situ, para jemaat akan mendapatkan QR Code yang akan digunakan untuk masuk ke Gereja Katedral Hati Kudus Yesus saat melaksanakan ibadah. Seperti hari ini, sebelum para jemaat masuk, nanti mereka akan disambut oleh petugas untuk bisa terlebih dahulu menunjukkan QR Code pendaftaran mereka. Setelah itu, mereka akan diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, dicek suhu tubuhnya, lalu melakukan pendaftaran. Lalu sebelum masuk ke aula tempat ibadah, para jemaat akan melalui bilik disinfektan untuk mensterilkan pakaian-pakaian maupun barang-barang bawaan mereka, dipastikan terbebas dari kuman maupun virus, terutama COVID-19. Adapun penggunaan bangku juga dibatasi. Jika sebelumnya satu baris maksud kami bisa diisi 6 hingga 7 jemaat, namun kali ini di tengah pandemi COVID-19, satu baris bangku hanya bisa berisi sekitar 2 hingga 3 jemaat saja. Bahkan hal lain yang juga terasa adalah di mana jika sebelumnya di luar pandemi COVID-19, para choir atau paduan suara ini bisa berisikan sekitar 40 hingga 50 orang, namun kini di tengah pandemi COVID-19 hanya dibatasi maksimal 10 orang saja. Namun memang sejauh ini ibadah Natal masih berlangsung secara kondusif, masih berlangsung secara tertib, dan khusus untuk hari ini dilakukan 4 kali ibadah pada pukul 7, 11 saat ini sedang berlangsung, lalu pukul 15 dan juga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi jemaah yang tidak bisa hadir secara langsung, mereka juga bisa melaksanakan ibadah melalui live streaming di rumah mereka masing-masing. Sementara untuk jemaah yang hadir pun juga dibatasi rentang usianya, hanya di atas usia 10 hingga 60 tahun saja, dan juga dalam kondisi sehat tentunya, yang bisa datang secara langsung melaksanakan ibadah di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Kota Surabaya. Wilson dan Lovi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Oki Arisandi dan juga ada Disa Amore yang sudah melaporkan bagaimana perayaan Natal hari ini. Semoga dengan segala keterbatasan namun tetap berjalan dengan hikmat ya tentunya. Pemirsa, umat Katolik di Atambua, Nusa Tenggara Timur menyambut malam Natal dengan menyalakan 1000 lilin. Aksi ini juga sekaligus sebagai upaya untuk menggugah anak muda untuk bisa hidup rukun dan berdampingan di wilayah perbatasan. Beginilah antusias umat Katolik lingkungan Bunda Beriman, Toro Paroki, Katedral Atambua di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dalam merayakan malam Natal. Mereka menyalakan 1000 lilin di sepanjang jalan kota Atambua sebagai simbol terangnya iman Yesus Kristus yang lahir membawa kedamaian bagi umat manusia. Aksi ini diinisiasi oleh kaum muda Katolik di Atambua dan bertujuan untuk menggugah umat Katolik khususnya kaum muda agar senantiasa hidup berdampingan dan saling membantu. Ini dalam menyambut Sang Juru Selamat di malam hari Natal ini, warga Toro Community dengan rasa solidaritas dan persaudaraan berkumpul bersama, berdoa bersama. Natal merupakan hari kelahiran Yesus, Sang Raja Pembawa Damai bagi umat manusia. Untuk itu diharapkan umat Katolik khususnya di Keuskupan Atambua dapat memaknai Natal ini dan membawanya dalam kehidupan sehari-hari. Perdamaian itu yang terutama adalah damai di dalam hati sanubari kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak mengalami kedamaian, kita tidak bisa menjadi pewarta damai itu untuk orang lain. Yang kedua, damai di dalam masyarakat kita, lingkungan hidup kita yang paling dekat. Dalam arti lebih luas, perayaan malam Natal ini juga membawa harapan bagi terciptanya kedamaian dan kerukunan antar umat beragama di daerah perbatasan.
Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Peringatan Natal di tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. Momen istimewa yang biasanya diisi dengan misa dan kumpul keluarga kini hanya bisa dilakukan dengan keluarga inti terdekat saja. Begitu pula dengan perayaan Natal Daniel Mananta yang justru diisi dengan tradisi ala Jerman bersama keluarga tercinta. Saya lari di Jakarta, bro. Lari di Jakarta, yang nyemangatin kita itu dikejar sama angkot, sama ojek, diserempet kalau saya larinya kurang cepat gitu ya. Biasa perspektifnya ekonomi. Iya, kelihatan langkong kok kan. Jadi, ya, itu pas lagi di swap. Ya kan, yang cakep aja reaksinya kayak gitu, apalagi gua yang pas-pasan kan bahaya gitu. Kita taruh semua hadiah-hadiah kita di bawah pohon Natal di rumah saat itu. Dan habis itu semua anak-anak disuruh masuk ke satu kamar. Itu sebenarnya dulu kayak apa sih? Ada. Pas meragain apa gitu loh. Selengkapnya saksikan program Ngobrol bareng Gus Miftah malam ini, 25 Desember jam 8 malam waktu Indonesia Barat, hanya di iNews. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Di momen Hari Raya Natal ini, antusiasme masyarakat untuk berlibur keluar kota dengan menggunakan kereta api masih cukup tinggi. Nah, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, para calon penumpang kereta api jarak jauh sudah memenuhi stasiun sejak pagi hari. Antrian calon penumpang terlihat di tempat rapid test antigen di Stasiun Pasar Senen. Meski situasi hari ini terlihat kondusif dan tidak seramai hari Kamis kemarin, tidak terlihat juga adanya penumpukan penumpang yang berlebihan di stasiun ini. Berdasarkan pantauan tim, sudah ada 4 keberangkatan kereta dari Stasiun Senen dengan tujuan ke berbagai kota di Jawa. Sementara itu di Terminal Kampung Rambutan juga terlihat antrian masyarakat yang akan menjalani rapid test antigen. Tes ini menjadi syarat bagi calon penumpang yang akan berpergian keluar kota menggunakan kendaraan umum. Perharinya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyediakan fasilitas rapid test antigen gratis bagi calon penumpang, namun dengan memberikan batasan kuota. Fasilitas rapid test antigen gratis ini tersedia dari tanggal 23 Desember hingga 4 Januari mendatang. Baik, untuk rapid test, kalau kita sebutnya random check rapid test, itu memang kita khususkan untuk penumpang yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Jadi apabila ada penumpang yang belum mempunyai surat rapid test, itu yang kita berikan rapid test secara gratis yang merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan. Dan kalau untuk konek-koneknya sendiri atau supirnya sebenarnya ada fasilitas juga nggak sih Pak? Kalau konek dan supir, mereka sudah disediakan oleh perusahaan mereka masing-masing. Untuk mengetahui situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, sudah bergabung bersama kami Vicky Rian. Ya Vicky, apakah di sana masih ada antrian untuk rapid test? Ya, baik Wilson dan juga Lovi, memang kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat tidak lagi nampak adanya antrian maupun penumpukan penumpang yang hendak melakukan rapid test antigen. Hal ini memang berbeda seperti yang terjadi pada hari Kamis kemarin, di mana penumpukan penumpang yang hendak melakukan tes rapid memang cukup panjang. Hal itu terjadi memang karena puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen ini telah terjadi pada hari Rabu dan juga hari Kamis kemarin. Meski begitu, memang di momen Hari Raya Natal hari ini memang antusias masyarakat untuk berpergian keluar kota dengan menggunakan kereta api ini masih terbilang cukup tinggi. Sejak pagi tadi berdasarkan pantauan kami, sudah banyak para calon penumpang yang memenuhi area Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Meski begitu, memang kondisi di Stasiun Pasar Senen ini terbilang masih cukup kondusif, tidak nampak adanya antrian maupun penumpukan penumpang yang berlebih di stasiun ini. Dan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan para calon penumpang yang hendak melakukan tes rapid antigen seperti yang terjadi pada hari Kamis kemarin, ini pihak Stasiun Pasar Senen ini memperluas area tunggu bagi para calon penumpang yang hendak melakukan tes rapid antigen. Selain itu juga pihak stasiun ini menambah jumlah petugas, di mana ada 22 titik pengambilan sampel bagi para calon penumpang yang hendak melakukan tes rapid
antigen. Dan berdasarkan pantauan kami memang sejak pagi hingga siang ini sudah ada 5 keberangkatan kereta dengan tujuan ke berbagai kota di Pulau Jawa. Wilson dan Lofi, kembali ke Anda. Baik. Dari stasiun Pasar Senen, dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana situasi di Terminal Kampung Rambutan. Sudah ada Mahathir Muhammad. Mahathir, apakah hari ini juga masih terjadi lonjakan penumpang di Terminal Kampung Rambutan? Ya, Lofi dan Wilson, kalau lonjakan penumpang di Terminal Kampung Rambutan Jakarta ini memang masih terjadi hingga hari ini. Memang tadi menurut penuturan dari Kepala Terminal Kampung Rambutan, yaitu Bapak Made, bahwa menyatakan memang kalau peningkatan di 2 hari ini masih terjadi, di mana memang antusias masyarakat untuk melakukan rapid antigen dan juga swab antigen ini memang masih cukup banyak di Kampung Rambutan, khususnya di Terminal Kampung Rambutan. Dan namun kalau dibandingkan dengan data di libur Idul Adha 2020, di libur Natal ini memang mengalami penurunan, Lofi dan Wilson, itu 20 hingga 30%. Jadi memang ini memang sedikit dikeluhkan oleh beberapa perusahaan bis-bis yang memang berada di Terminal Kampung Rambutan, di mana memang biasanya menurut data yang kami terima di normalnya atau memang kalau disebut sebelum masa pandemi bisa mencapai 300 hingga 350 bis yang dapat berangkat dari Terminal Kampung Rambutan menuju beberapa daerah yang dituju. Namun karena masa pandemi ini dan juga dikarenakan memang ada beberapa masyarakat yang masih takut untuk pergi keluar kota, sehingga memang mengalami penurunan untuk keberangkatan, hingga kalau keberangkatannya pada perharinya dari 100 hingga hanya 200 saja. Itu pun kadang-kadang ada satu bis yang tidak menampung calon penumpang sama sekali, mereka tetap berangkat ke tujuannya masing-masing. Dan kalau menurut pantauan kami memang dari masyarakat dan juga calon penumpang di Kampung Rambutan, khususnya Terminal Kampung Rambutan, ini memang lebih mendominasi pada pagi hari. Ketika datang, mereka akan berangkat pada siang atau sore harinya baru melakukan rapid antigen pada pagi hari. Memang ini dilakukan sebenarnya kalau lebih baiknya untuk nanti calon penumpang atau bagi masyarakat nanti yang menyaksikan informasi ini, bahwa himbauan dari Pak Made bahwa bisa melakukan rapid antigen sehari sebelumnya atau sudah membawa surat mandiri saat tiba di Terminal Kampung Rambutan. Untuk sementara itu kembali ke Lofi dan Wilson. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad dari Terminal Kampung Rambutan, dan sebelumnya ada Fikirian dari Stasiun Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, masih dalam suasana Natal, seorang pria di Kabupaten Malang memiliki nama unik bertema Natal. Informasinya usai jeda berikut ini.